Cincin Perintah Kaisar Naga edisi ke-5113 hingga 5115. Dengan suara serak, cerita berlanjut. Berhentilah untuk membual. Penguasa paviliun Tianyuan yang setengah laki-laki dan setengah wanita itu tiba-tiba melambaikan tangannya, dan seorang pembudidaya berjubah hitam di belakangnya menyerbu seperti bola meriam, langsung menuju Sang Tianyang. Sang pembudidaya ternyata adalah seorang pria kuat di alam dispersi keabadian tingkat ke-7, dan gerakan pertama yang dilakukannya adalah jurus pembunuh Tianyuan, keterampilan unik dari paviliun Tianyuan. Kemanapun angin telapak tangan bertiup, udara berputar, membawa daya isap yang menelan segalanya. Sang Tianyang mendengus dingin, tanpa menggerakkan badannya, dia mendorong telapak tangan kanannya ke depan, dan energi pedang berwarna merah darah melesat ke langit. Itu adalah jurus pedang penghancur jiwa Ashura. Energi pedang itu bertabrakan dengan angin telapak tangan, menghasilkan ledakan yang memekakkan telinga. Pembudidaya berjubah hitam itu menjerit dan badannya terlempar ke belakang seperti layang-layang yang talinya putus. Sebuah lubang berdarah besar di dadanya menyemburkan darah dan dia mati di tempat. Sungguh menarik. Penguasa paviliun Tianyuan itu memiliki senyum aneh di wajahnya, dan separuh dirinya yang perempuan sebenarnya menunjukkan sedikit pesona, tapi di hadapanku, kekuatanmu seperti seekor semut. Sebelum dia selesai berbicara, dia sendiri yang bertindak. Dia tiba-tiba muncul di depan Sang Tianyang, tangan kanannya berubah menjadi cakar, dan meraih jantung Sang Tianyang dengan energi mahyat biru hitam. Kecepatannya begitu tinggi sehingga Sang Tianyang merasakan hawa dingin yang menusuk dan buru-buru mengayunkan pedangnya untuk menghalangi. Dentang! Pedang itu bertabrakan dengan cakar hantu, menimbulkan suara logam beradu. Sang Tianyang hanya merasakan kekuatan yang luar biasa melonjak, lengannya langsung mati rasa, dan seluruh badannya terkejut dan mundur berulang kali, dengan sedikit darah mengalir dari sudut mulutnya. Dia menatap monster setengah laki-laki setengah perempuan di depannya dengan ngeri, "Kamu. Bagaimana mungkin kamu bisa meningkatkan kekuatanmu secepat itu dalam waktu sesingkat itu?" Dia berada di alam tersebar keabadian tingkat ke-8, tetapi dia dikalahkan hanya dalam satu gerakan. "Aku adalah utusan dari Yang Mulia Mahyat Darah." Penguasa paviliun yang setengah laki-laki dan setengah perempuan itu tertawa aneh, "Rasakan amarahku." Puluhan pembudidaya berjubah hitam di belakangnya juga melancarkan serangan pada saat yang sama. Berbagai mantra spiritual jatuh seperti tetesan air hujan, membombardir formasi perlindungan Gunung Istana Sura. Berdengung. Formasi perlindungan istana yang berwarna darah mulai bergetar hebat, dan cahayanya berkedip-kedip. Wajah Sang Tianyang sangat serius. Dia bisa merasakan bahwa formasi perlindungan istana ini tidak akan mampu bertahan lama di bawah serangan lawan. Yang membuatnya semakin gugup adalah monster setengah laki-laki dan setengah perempuan di depannya tampak semakin kuat seiring berjalannya pertempuran. Setiap serangan membawa serta energi mahyat yang menggerogoti kekuatan spiritualnya, membuat kultivasinya semakin lambat. "Ayah!" Sang Lan mengacungkan pedang haus darah dan bergegas ke Sang Tianyang, "Mereka terlalu kuat. Terutama penguasa paviliun Tianyuan, dia sama sekali bukan dirinya sendiri." "Aku tahu." Sang Tianyang menyeka darah dari sudut mulutnya, matanya bersinar dengan tekad, "Laner, dengarkan aku, pergi dan panggil Tuan Sen sekarang juga." "Sentian." Sang Lan tercengang. Sang Tianyang menggertakkan giginya dan berkata, "Ya, itu dia. Jika kita menemukan Tuan Sen, Istana Sura kita mungkin masih bisa diselamatkan." Dia tiba-tiba memasukkan selembar batu giok berwarna darah ke tangan Sang Lan dan berkata, "Ini adalah token untuk membuka jalan rahasia. Ingat, kamu harus menemukan Sentian dan memberitahu dia bahwa Istana Sura membutuhkan bantuannya." "Ayah, aku khawatir Tuan Sen tidak sebanding dengan monster ini." Meskipun Sang Lan tahu bahwa Sentian cukup kuat, tetapi penguasa paviliun Tianyuan jelas-jelas terkendali, dan kekuatannya telah mencapai puncak alam tersebar keabadian, atau bahkan lebih tinggi. Sekalipun Sentian datang, dia tetap bukan tandingan lawannya. Dia sendiri mungkin bukan lawannya, tetapi Tuan Sen pasti punya seseorang di belakangnya. "Cepatlah dan pergilah," kata Sang Tianyang. Pada saat ini, penguasa paviliun Tianyuan yang setengah laki-laki dan setengah perempuan melancarkan serangan ganas lainnya. Sebuah kolom cahaya hitam yang bercampur dengan kekuatan pria dan wanita jatuh dari langit dan menghantam formasi perlindungan istana dengan keras. Duar!
Dengan suara ledakan yang keras, formasi berwarna darah itu hancur berkeping-keping, serpihan kerikil yang tak terhitung jumlahnya berterbangan kemana-mana, dan asap serta debu memenuhi udara. Bunuh! Jangan biarkan seorang pun hidup. Sang penguasa paviliun Tianyuan yang berwujud setengah laki-laki dan setengah perempuan itu mengeluarkan raungan gila dan menyerbu masuk ke dalam istana Sura terlebih dahulu. Para pembudidaya berjubah hitam mengikuti seperti gelombang, dan pembantaian berdarah pun terjadi dalam sekejap. Jejak kesedihan melintas di mata Sang Tianyang. Dia tiba-tiba mendorong Sang Lan ke pintu masuk lorong rahasia di belakang. Pergilah. Ayah akan melindungimu. Setelah mengatakan itu, dia membakar esensi darahnya sendiri, dan auranya melonjak. Dengan mengorbankan nyawanya, dia mengaktifkan jurus terlarang pedang penghancur jiwa Ashura. Ayah! Sang Lan menangis, tetapi dia tahu bahwa ini bukan saatnya untuk ragu. Dia menggertakkan giginya, berbalik dan bergegas menuju jalan rahasia, dan badannya langsung diselimuti oleh cahaya putih. Di belakangnya terdengar raungan ayahnya yang menggetarkan bumi, teriakan musuh, dan tawa menyeramkan dari monster setengah laki-laki dan setengah perempuan. Sang Lan tahu bahwa perjalanan ini akan sangat berbahaya, dan orang-orang dari paviliun Tianyuan mungkin telah memblokir semua jalan keluar. Tetapi dia harus menemukan Sentian secepat mungkin, demi ayahnya dan demi istana Sura. Sang Lan menggenggam erat pedang haus darah di tangannya. Dan darah di pedang itu tampaknya merasakan tekad pemiliknya dan mulai berdetak lebih kencang. Istana ke-8, di Menara Penekan Iblis. Sentian masih duduk bersila di menara. Lingkaran hijau yang mengelilingi badannya telah berubah menjadi substansi, membungkusnya seperti kepompong. 2 hari berlalu dalam sekejap mata di dunia luar, tetapi lebih dari beberapa bulan telah berlalu di dalam menara. Ketika gumpalan terakhir energi abadi mengalir ke dantiannya, Sentian tiba-tiba membuka matanya. Kilatan cahaya melintas di matanya, dan 2 nyala api keemasan memantul di kedalaman pupilnya. Semua luka telah sembuh, bahkan Sentian mengangkat tangannya dan menyentuh dadanya. Retakan yang awalnya tertinggal di sana karena kerasukan dan aktivasi paksa Raja Iblis Awan Merah telah menghilang tanpa jejak, digantikan oleh rasa kekuatan yang hampir mendidih. Sentian keluar dari menara, dan Huo Jingjing dan Mo Qingyun telah menunggunya di luar menara. Dapat dilihat bahwa mereka berdua sangat peduli padanya. Ketika mereka melihat Sentian keluar dan pulih sepenuhnya, dan auranya menjadi lebih kuat, mereka berdua tersenyum. Tepat saat Sentian tersenyum dan hendak berbicara, dia tiba-tiba merasakan badannya bergetar. Segera setelah itu, 2 kekuatan dalam badannya menyerbu, seolah-olah mencoba melarikan diri dari badannya. Apakah ini 2 prajurit itu? Sentian mengerutkan kening. Sentian tidak mengerti mengapa 2 prajurit yang telah lama ditundukkannya dan tinggal di dalam badannya, tiba-tiba mulai berlarian. Untuk mencegah kekuatan kedua prajurit itu mengganggu auranya, Sentian melepaskan kedua prajurit itu. Saat 2 aliran udara hitam muncul dari badan Sentian, 2 prajurit muncul. Tetapi kedua prajurit itu hanya muncul begitu saja, lalu menghilang dalam sekejap, terbang ke satu arah. "Hai, kemana?" Sentian berseru dan buru-buru mengejarnya. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada kedua prajurit itu dan mengapa mereka tiba-tiba melarikan diri. Sentian. Melihat ini, Huo Jingjing dan Mo Qingyun buru-buru mengejar Sentian. Kakak ipar, Huo Feng juga datang saat ini. Melihat Sentian dan yang lainnya tiba-tiba pergi, dia buru-buru mengejar mereka. Sentian, apa yang terjadi? Huo Jingjing menyusul Sentian dan bertanya. Tidak ada waktu untuk menjelaskan. Sentian berbicara dengan sangat cepat, sambil menunjuk ke arah di mana para prajurit itu menghilang. Kedua orang itu tiba-tiba kehilangan kendali karena suatu alasan dan aku tidak tahu kemana mereka pergi. Kita harus mengejar mereka. Beberapa orang mengejar kedua prajurit itu dari belakang. Riak-riak muncul di udara di belakang mereka, menunjukkan betapa cepatnya kecepatan mereka. Angin kencang bersiul di telinga mereka, dan gunung-gunung serta sungai-sungai di bawahnya surut dengan cepat. Sentian memejamkan mata dan merasakan posisi kedua prajurit itu melalui garis jiwa. Aura mereka menjadi semakin ganas, dan bahkan samar-samar beresonansi dengan bau darah yang kuat. Ada yang salah, kedua prajurit itu tampaknya. Menanggapi semacam panggilan, gumam Sentian dalam hati. Bukankah ini arah menuju Istana Sura? Mo Qingyun melihat sekeliling dan berkata,
Baru saat itulah Sentian menyadari bahwa arah yang dituju kedua prajurit itu memang arah Istana Sura. Tetapi Sentian sedikit bingung mengapa kedua prajurit itu tiba-tiba ingin pergi ke Istana Sura. Pada saat ini, sesosok badan yang acak-acakan tiba-tiba keluar dari awan di depan. Sosok itu mengenakan pakaian berwarna merah darah dan memegang pisau pendek yang terus-menerus mengeluarkan darah. Itu adalah Sanglan. Rambutnya acak-acakan dan ada darah di sudut mulutnya. Dia jelas telah melalui pertempuran sengit dan sekarang dikejar oleh beberapa garis cahaya hitam. Sanglan. Pupil mata Sentian mengecil, dia mengangkat tangannya dan energi pedang hijau melesat keluar. Energi pedang itu merobek kehampaan bagaikan benang dan secara akurat mengenai pergelangan tangan seorang pembudidaya berjubah hitam. Pembudidaya itu menjerit dan cambuk tulang di tangannya pecah berkeping-keping. Tuan Sen. Tuan Sen. Sanglan tiba-tiba berbalik, dan saat dia melihat Sentian, matanya berbinar karena kegembiraan, tetapi segera ditutupi oleh keputusasaan. Cepat. Istana Sura, ayahku. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, 3 pembudidaya berjubah hitam mengelilinginya, mata mereka memancarkan cahaya merah yang haus darah, dan semua serangan mereka merupakan jurus pembunuh. Sentian mendengus dingin, dan pedang pembunuh naga langsung menebaskan energi pedang emas, seketika membunuh 3 pria berpakaian hitam itu. Kita bicara sambil jalan. Sentian menarik Sanglan mendekat padanya. Apa yang terjadi? Sanglan terengah-engah, menunjuk ke area di kejauhan yang ditutupi kabut berwarna darah. Suaranya bergetar, penguasa paviliun Tianyuan. Dia dikendalikan oleh Mahiyat Darah, dan memimpin orang-orang untuk menyerang Istana Sura. Ayahku telah membakar esensi darahnya agar aku bisa datang kepadamu. Dia tersedak oleh isak tangis, dan darah di pedang menangis darah berdenyut lebih hebat. Mereka ingin mencuri kristal darah Sura, formasi perlindungan istana telah hancur. Hati Sentian hancur. Mahiyat Darah. Sentian teringat pada 2 peti mah teh itu. Tampaknya penguasa paviliun Tianyuan telah membuka 2 peti mah teh itu. Ayo jalan. Sentian tahu bahwa dia tidak boleh membuang waktu, jadi dia segera bergegas menuju Istana Sura. Istana Sura. Pada saat ini, semua formasi pelindung Istana Sura telah hancur. Di seluruh Istana Sura, serpihan tirai cahaya yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit, darah memenuhi udara di sekitarnya, dan teriakan terdengar satu demi satu. Seluruh Istana Sura benar-benar telah menjadi api penyucian Sura. Penguasa paviliun Tianyuan melayang di udara, tatapannya penuh dengan penghinaan dan kesombongan. Di lapangan, semua orang di Istana Sura memasang ekspresi putus asa di wajah mereka. Sang Tianyang, sebagai kepala Istana Sura, menatap kosong ke arah penguasa paviliun Tianyuan di kehampaan. Di sampingnya tergeletak mahiyat para prajurit Istana Sura yang kuat dan tak terhitung jumlahnya. Sang Tianyang sendiri kehilangan kedua lengannya dan terluka pareh. Istana Sura saat ini bukanlah tandingan paviliun Tianyuan. Bahkan jika penguasa paviliun Tianyuan pergi berperang sendirian, Istana Sura bukanlah tandingan. Sang Tianyang membakar esensi darahnya dan mencapai alam tersebar keabadian tingkat ke-8, tetapi dia masih belum cukup baik di hadapan penguasa paviliun Tianyuan. Pada saat ini, penguasa paviliun Tianyuan menatap ke arah Istana Sura dan berkata dengan dingin, "Keluarkan kristal darah Sura, aku bisa mengampuni nyawamu." Sang Tianyang sekarang akhirnya mengerti mengapa penguasa paviliun Tianyuan menginginkan kristal darah Sura. Karena kristal darah Sura dapat menggantikan hati dan menghidupkan kembali mahiyat berdarah. Sekarang setelah penguasa paviliun Tianyuan dikendalikan oleh mahiyat darah, hal pertama yang terpikir olehnya adalah merebut kristal darah Sura. Kristal darah Sura adalah fondasi Istana Suraku. Jika aku memberikannya kepadamu, Istana Suraku akan lenyap sepenuhnya. Walaupun Sang Tianyang kehilangan kedua lengannya, wajahnya masih penuh dengan niat membunuh yang dingin dan dia tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Dia bisa mati, tetapi dia tidak bisa menyerahkan kristal darah Sura. Bahkan jika dia mati, Istana Sura masih dapat memilih kepala istana baru. Namun, jika kristal darah Sura diserahkan, fondasi Istana Sura akan hilang, dan Istana Sura akan riyuntuh. Jika kamu tidak menyerahkan kristal darah Sura, Istana Sura milikmu juga akan lenyap. Kata penguasa paviliun Tianyuan. Aku belum kalah. Setelah Sang Tianyang selesai berbicara, dia tiba-tiba memuntahkan seteguk darah, dan sebuah token purba mulai muncul di kehampaan, memancarkan cahaya.
Di bawah cahaya, bumi mulai bergetar, lalu perlahan retak. Bersambung.